Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan merupakan panggilan ibadah bagi umat Islam untuk menunaikan sholat fardu. Azan dikumandangkan oleh seorang muazin dari masjid setiap memasuki 5 waktu sholat. Kata azan sendiri berasal dari kata azina yang berarti mendengar atau diberitahukan. Pada masa awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu waktu sholat tiba. Mereka sholat tanpa ada penanda sebelumnya. Beberapa sahabat mengusulkan kepada Rasulullah agar membuat tanda waktu sholat tiba. Apalagi saat itu jarak rumah beberapa sahabat cukup jauh dari masjid. Sahabat Nabi mengusulkan tanda waktu sholat tiba dengan lonceng seperti Nasrani atau terompet seperti Yahudi. Beberapa sahabat lain mengusulkan dengan menyalakan api, sehingga umat Islam yang jauh dari masjid bisa melihatnya. Namun, semua usulan tersebut ditolak Nabi Muhammad. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal bin Rabah menjadi sosok yang dipercaya Rasulullah untuk mengumandangkan azan sebagai seruan sholat semasa hidupnya. Imam besar kebangsaan Arab Saudi, Syekh Asim Al-Hakim, bahkan menyebut Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mengumandangkan azan. Lantas, mengapa Rasulullah tidak pernah mengumandangkan azan? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Alasan utama kenapa Rasulullah tidak mengumandangkan azan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan demikian. Terkait hal ini, ulama fikih pun telah merumuskan hikmah-hikmah di balik alasan kenapa Rasulullah tidak mengumandangkan azan sholat semasa hidupnya. Maka, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah takut akan ditimpa cobaan atau azab yang pedih. Quran Surah An-Nur 63. Imam Al-Hiyab dalam kitab Mawahibul Jalil mengatakan bahwa azan ditinggalkan oleh Rasulullah karena jika ia mengatakan hayya 'alas shalah dan umat Islam tidak segera melaksanakan, maka berdasarkan ayat tersebut mereka akan disiksa. Kedua, Rasulullah adalah penyeri, maka tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri dengan mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketiga, jika Rasulullah mengumandangkan azan dan sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka akan ada pemahaman bahwa ada nabi setelah dirinya. Keempat, orang yang pertama kali mengetahui lafaz azan adalah Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya. Oleh karena itu, Rasulullah mewakilkan kepada selain dirinya untuk mengumandangkan azan. Kelima, Nabi Muhammad disibukkan dengan urusan umat Islam, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bahuti dalam kitabnya. Sungguh Nabi Muhammad dan para khalifah setelahnya tidak berkuasa berkesempatan mengumandangkan azan sholat, karena sempitnya waktu mereka untuk melaksanakan hal itu. Sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumandangkan azan di telinga cucunya, Hasan dan Hussein, saat dilahirkan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ubaidillah bin Abi Rafi dari bapaknya. Ia berkata, "Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengazani telinganya Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, sama seperti azan untuk sholat." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab.